Proyek strategis nasional di Banten menjadi huru-hara. Artinya banyak orang yang kemudian menentang itu, tapi aneh. Kok yang dari luar yang banyaknya ya? Saya lihat dari Jakarta, dari Bandung, padahal orang di sananya, orang Bantennya, orang yang terdampak secara langsung oleh PSN ini, proyek strategis nasional dekat PIK ini, itu mendukung. Karena akan dijadikan sebagai yang pertama pariwisata tentunya, kemudian taman safari, kemudian ada wisata religinya juga, dan lain sebagainya. Tentu seandainya itu ada di tempat kita, bakal membuat menarik orang banyak datang ke wilayah kita. Ketika banyak orang yang datang, otomatis ada uang yang berputar. Ketika ada uang yang berputar, maka otomatis ekonomi akan bergerak di sana. Itu manfaat jangka panjang bagi orang-orang Banten. Maka orang-orang di sana itu menerima dengan sangat legowo. Ada investor yang datang ke sana. Kiai Said Akil Siroj juga udah berbicara mengenai persoalan PSN ini. Beliau mendukung karena tanah negara yang mangkrak lalu bakal dijadikan sebagai kawasan pariwisata, lalu apalagi tidak merusak ekosistem alamnya, bahkan menambah dari pohon mangrove dan lain sebagainya, masyarakat yang dekat sana pasti bakal banyak mendapatkan manfaat. Nah, di sisi lain kita itu kan membutuhkan lapangan pekerjaan. Di sisi lain selalu orang teriak-teriak, mana ada nggak investor yang datang ke Indonesia, yang mau menanamkan investasinya di Indonesia. Di lain sisi, ketika ada orang yang mau berinvestasi, ketika ada orang yang mau berpotensi pada akhirnya membuka lapangan pekerjaan yang begitu luas, menghidupi minimal orang di sana, karena ada bakal banyak orang di sana, lalu ada perputaran uang di sana, tapi tetap ditolak. Kan cuma tetap saya lihat aktor-aktornya kok itu-itu aja ya. Ya orang-orang HTI pada akhirnya. Orang-orang HTI, si Hozinuddin itu bergila-gilaan. Bahkan ini orang Bandung, siapa saya lupa lagi namanya tuh, demo di sana. Bahkan ngomong teriak dengan lantangnya, hukum mati Jokowi. Astagfirullahaladzim. Hati-hati jangan terprovokasi. Coba kita cek dulu sama-sama nih. Busuknya mulut si Congor HTI ini. Lalu kita akan cek nanti tanggapan orang pribumi di sana mengenai proyek ini. Apakah merasa terintimidasi, apakah merasa dirugikan atau diuntungkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. PSN PIK 2 ini penjajahan. Karenanya kita harus merdekakan bangsa negara kita yang dimulai dari memerdekakan Banten, memerdekakan daerah PIK 2 ini. Inilah pilot projectnya. Insya Allah kalau rakyat Indonesia khususnya di Banten ini berhasil mengusir penjajah dari tanah di Banten ini, maka para penjajah di daerah-daerah lain di Indonesia ini termasuk penguasaan pantai utara itu bisa kita usir juga. Oleh karena itu ini kewajiban bersama kita. Untuk itu jugalah mudah-mudahan kita memiliki spirit yang kokoh untuk juga akhirnya menghukum para penjahatnya, menghukum para penjajahnya, adili. Dan karena ini menyangkut juga ada nuansa kolusi, korupsi, maka korupsi itu bisa dihukum mati. Hukum mati Jokowi. Hukum mati juga Airlangga ya ikut serta. Hukum mati Aguan. Hukum mati Antoni Salem. Rakyat harus memberi pelajaran kepada para penjajah itu agar mereka tidak bermain-main dengan pribumi.
tidak bermain-main dengan bangsa Indonesia, tidak bermain-main dengan rakyat Banten. Ini perjuangan Sultan Ageng Tirtayasa harus diulangi. VOC harus diusir. Pemerintah yang zalim harus kita runtuhkan. Pribumi Desa Keramat Kecamatan Paku Haji ini sangat dirugikan, Pak, karena ini sudah membuat kegaduhan, Pak. Sementara masyarakat Desa Keramat Paku Haji, Kalibaru, Pohon Sukawali itu sementara tidak ada yang menjadi korban. Kok ini orang luar daerah demo di sini? Kenapa nggak ke DPR atau pemerintah pusat? Kalau memang ini ada penolakan atau segala macam. Jadi jangan adu domba kami bawa isu sara, ras. Ini nggak benar. Kita sebagai tokoh pemuda di sini masyarakat desa kita ini dijadikan tempat orasi, demo, apalagi mereka menggunakan fasilitas masjid yang pada waktu itu rencananya mau di Masjid Al-Arjiban kalau nggak salah. Ini kita keberatan, Pak. Di sini kita hadir menghadang masa aksi itu tujuannya untuk kondusivitas. Di sini kita tidak membela Agung Sedayu, tapi kita lebih mementingkan keamanan. Pecah belah. Kalau sampai masyarakat kita terpecah belah, siapa yang rugi? Hanya karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Said Didu adalah aktor di balik semua ini. Teman-teman semua di sini dianggap premanisme. Apakah teman-teman preman? Apakah teman-teman warga pendatang? Semuanya warga pribumi, Pak. Melainkan mereka yang datang ke sini itu pendatang semua. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Kronjo. Sementara objek PSN dan PIK 2 itu adanya di Desa Pohon. Terus yang jadi masalah itu apa? Dampak untuk mereka itu apa? Kan ini yang patut kita pertanyakan. Mungkin menurut saya agenda hari ini tuh kita lebih mengedepankan keamanan dan kenyamanan masyarakat di wilayah Kecamatan Paku Haji, Desa Keramat, Pohon, Kalibaru, dan sebagainya. Tapi alasan dari mereka sendiri sudah bertemu dari pihak warga sini apa katanya? Tadi ketika ada ibu-ibu orasi, saya tanya, dia sambil bawa baleho, jangan rampas tanah kami. Saya tanya, ibu dari mana? Saya dari Jakarta. Ibu punya tanah di sini apa di mana? Dia nggak mau jawab. Kalau memang ibu punya tanah di sini berhasil dirampas, ayo mana buktinya, tanahnya yang mana? Benar nggak, Pak? Kita butuh fakta, bukan narasi-narasi yang memojokkan PIK 2. Desa kita dulu sangat tertinggal, sumber daya manusianya sangat tertinggal. Ketika desa kita ini dimasuki investor, artinya di sini kita tercipta lapangan pekerjaan, Pak, buat masyarakat setempat. Dan perlu kita garis bawahi, di sini banyak narasi bahwa PT Agung Sedayu membeli tanah 1.000. Itu saya luruskan. Saya tidak punya kepentingan dengan Agung Sedayu, saya pun tidak punya kepentingan dengan Said Didu. Bukan dibeli, Pak, melainkan diberikan uang kerohiman. Itu pun bukan tanah milik, Pak, melainkan tanah perhutani yang dikelola oleh pihak swasta untuk dijadikan tempat wisata religius, kebun binatang, dan ada sarana olahraga dan masjid agung. Apa itu salah? Sejauh ini menurut saya pemerintah era Jokowi upayanya sangat bagus, Pak. Kenapa proyek ini dikerjakan dengan swasta? Mungkin kalau proyek ini dikerjakan oleh pemerintah, kita bisa lihatlah, Pak, oknum-oknum pejabat kita pasti akan mangkrak, Pak. Dengan anggaran 41T mungkin di bawah itu bisa ditolak, di bawah itu banyak sunat menyunat. Makanya saya lebih senang, Pak, proyek PSN ini diserahkan ke swasta. Artinya tidak ada oknum-oknum celah untuk korupsi di situ, Pak. Kita lebih setuju. Betul nggak, teman-teman? Betul. Jadi agenda hari ini tuh kita mohon kepada teman-teman, kita jangan mau terprovokasi, kita jangan. Oke. Itu reaksi langsung orang sana loh, yang bakal terdampak secara langsung. Mereka akan membayangkan ke depannya bakal terjadi perputaran ekonomi yang begitu hebat di sana. Karena bakal jadi tempat wisata. Membayangkan bakal mendapatkan manfaat. Apalagi dibangunnya bukan dibangun perumahan.
Tetap aja mangrove-nya ditambahi malah. Ini orang di luar. Orang Jakarta, orang Bandung, orang-orang HTI. Apa sih? Coba aja kita rasakan, kita bayangkan berada di satu tempat yang kita itu susah mencari pekerjaan. Yang kita itu bahkan tidak punya pekerjaan. Ya, bukan hanya susah tetapi tidak punya pekerjaan. Kita punya pekerjaan tapi harus merantau. Alangkah lebih indah bila di dekat rumah kita ada tempat bekerja. Alangkah lebih indah kita bekerja tidak perlu keluar kota. Nah, masyarakat di sekitar sana pasti bakal mendapatkan manfaat. Kan itu, maka wajar bila reaksi masyarakat di Banten sana itu membela proyek ini. Karena membayangkan ke depannya. Ini ada orang, sekelompok orang yang entah kepentingannya apa juga bukan orang sana. Sok peduli, wah ini tanah kami dirampas apa? Tanah mana? Tanah siapa? Tanah Anda? Merasa bahwa itu adalah tanah Anda? Kadang-kadang kan, ya Allah. Suatu yang kita bisa rasional untuk menangkapnya secara sederhana, dibuat jelimet. Entah alasannya apa, saya nggak tahu. MUI juga katanya udah berkomentar. Saya lihat siapa Gus Rofi Mukhlis itu menantang debat MUI persoalan ini. PSN itu tanah negara. Tanah negara. Dianggap beli dari masyarakat. Tanah negara. Cuma ada investor yang masuk untuk dibangun ini menjadi kawasan wisata. Kan itu, saya kira ini untuk peningkatan ekonomi di sana. Selama tidak merusak lingkungan ya. Ini kan nggak ada merusaknya. Mana merusaknya? Yang jelas saya menyimpulkan provokatornya orang-orang HTI yang tentu bertentangan secara ideologi dengan negara ini. Maka proyek-proyek yang kayak gini akan terus diganggu. Bukan hanya ini, banyaklah pasti proyek yang akan diganggu oleh mereka. PSN apalagi. Mengaitkan ke Jokowi. Hukum mati Jokowi. Ini kan udah kelihatan lah mereka siapa, backgroundnya apa. Layak untuk kita singkirkan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.